Saya melihat bisa jadi terlambat berhitung Demokrat ini. Katakanlah Pak SBY misalnya di dalam melihat situasi ini. Kalau nanti DPR memutuskan bahwa tetap berdasarkan pemilihan DPR, tidak pemilihan langsung, kalau Demokrat tidak ikut, maka Demokrat kemungkinan besar tidak akan mendapat satupun kepala daerah. SBY itu memang kelihatannya bisa lolos dibandingkan jenderal-jenderal yang lain pada masa Orde Baru. Nah, itu karena memang SBY pintarlah bermain politik ya. Kemungkinan besar salah satu yang menyebabkan AHY tidak menjadi wakil Anies diganti dengan Caimin, mungkin Pak Surya ingat gitu-gitu. Dulu SBY lupakan kita, nanti AHY lupa juga sama kita kan gitu. Sekarang kan sudah umum ya. Saya banyak sekali mendengarkan informasi bagaimana konflik Pak Dasko dengan Pak Safri. Apa betul ada? Gini, kalau koalisi 4 partai, PKB, PAN, Gerindra dan Golkar utuh, ya kan? Demokrat pasti gabung terus. Nggak ada pilihan. Dan mau kemana? Ini kalau aku takut kalau nggak ikut ke koalisi 4 partai ini, bergabung dengan Prabowo, Demokratnya bisa nggak lolos threshold nih. Oke, kita kembali lagi di Total Politik dengan acara yang sangat berbahagia, yang banyak diminta oleh penonton-penonton Total Politik bersama Yang Mulia Zulfan Lindan. Gimana Bang, kemarin perasaan Abang melihat analisis Abang comeback ini kan kemarin, comeback setelah sekian lama nggak muncul, tiba-tiba muncul bicara hal-hal yang selama ini untold, yang orang-orang ragu untuk mengucapkan, tapi Abang nggak ragu-ragu Abang kemarin. Ya, kita kan selalu tidak boleh membuat masyarakat bingung. Selalu tersembunyi. Ya, yang tersembunyi ya harus kita ungkap ke permukaan supaya tuh orang tahu yang sesungguhnya terjadi apa. Ya kan? Jangan laten terus. Iya, main setengah kamar terus kan. Kan nanti kalau memang tidak benar, kita lihat perjalanannya seperti apa, kan gitu. Kalau memang itu benar, ya apa yang terjadi itu hari. Jadi saya kira hal biasa itu sebenarnya. Nah katanya nih mau ada reshuffle nih Bang. Reshuffle kabinet. Hari masuk enggak? Kan kalau Abang belum masuk mana berani kita masuk, ya kan? Kalau saya kan udah lewat umur, gimana mau masuk? Oh, Udah melampaui. Pak Prabowo aja jadi presiden. Ya kalau presiden lain. Nggak ngerti juga kau. Nah inilah kalau presiden kan lain pemimpin. Kalau menteri kan pembantu. Pembantu lebih udah tua-tua gimana? Ya susah juga ya. Susah. Susah benar. Nah Bang, kemarin kan sempat kita bahas soal bagaimana pertarungan di internalnya Pak Prabowo ya. Ini pertarungan politik ya, ini sesuatu yang normal lah. Yang Budi sama Ari itu ya? Enggak, yang Abang sama aku juga. Ada juga, ada. Iya. Nyinggung-nyinggung lah. Itu yang pertama. Setelah itu temanya sama terus sampai hari ini. Ya, terus gimana? Iya kan. Jadi kemarin kita udah bahas dan kelihatan misalnya yang paling reaktif belakangan ini, bukan reaktif sih, yang memperlihatkan aktivitas politik yang lebih aktif belakangan ini yaitu Partai Demokrat dan tentunya Pak SBY gitu. Boleh bicara lingkaran politik koalisi? Iya koalisi. Oh ya. Ya. Nah waktu tahun baru kita lihat Mas AHY bersama Pak Safri ikut mendampingi Pak Prabowo. Terus habis itu
Demokrat yang beberapa waktu belakangan sangat getol untuk bicara menolak pilkada tidak langsung, ya, memperlihatkan posisinya bersama rakyat gitu ya, sesuai dengan Perpu yang dikeluarkan Pak SBY dulu. Sekarang tiba-tiba melunak dan bilang kayaknya ya kita harus dukung ini, harus sukseskan ini pilkada ini gitu, tidak langsung ini gitu. Sekjen Demokrat yang ngomong kemarin. Terus yang nggak kalah seru juga adalah Pak SBY melaporkan beberapa orang gitu. Kalau saya sih nggak melihat ini sebagai sebuah peristiwa yang terpisah dari yang lain gitu. Jadi ini sebagai sebuah kesatuan bagaimana aktivitas politik dari Pak SBY dan Partai Demokrat itu makin meningkat belakangan ini, terutama di dalam pertarungan-pertarungan arena politik kekuasaan. Menurut Abang apa yang bisa kita simpulkan dari Ya, hal yang pertama kan terlihat ini? memang sebagai partai politik dan sebagai Pak SBY sebagai mantan presiden merasa masih mampu untuk bermain di dalam kancah politik kan gitu. Sebagaimana Pak Jokowi, sebagaimana Ibu Mega juga. Jadi saya kira suatu hal yang wajar kalau dia memang mau masuk ke situ, iya kan? Nah, langkah-langkahnya kan banyak. Saya sudah katakan bahwa kalau Pak Sapri dengan Pak SBY kan sangat dekat. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Sapri misalnya ingin mendukung AHY itu wajar aja, gitu. Nah jadi sebenarnya kan selama ini yang muncul ke permukaan kan Pak Jokowi dengan ijazah palsu Sebagai mantan presiden ya. mantan presiden. Pak SBY kok nggak ada, malah tertuduh dia sebagai dalang Dari ijazah palsu, tertuduh ya. Nah, benar atau tidak kan kita nggak tahu, ya kan. Nah jadi langkah-langkah Pak SBY, langkah-langkah Demokrat ingin mengambil peran di dalam percaturan politik nasional menuju 2029 itu biasalah, kita anggap wajar aja ya. Nah, yang kedua tadi menyangkut persoalan tadinya Demokrat terbaca bahwa mereka menolak kepala daerah dipilih oleh DPRD. ya. Dan bahkan itu perpunya Pak SBY dulu kan membatalkan pilkada tidak langsung itu kan, Iya. waktu masih jadi presiden gitu. Nah sekarang malah mendukung. Tapi politik itu kan situasional. Persoalannya apakah itu prinsip atau tidak. Pemilihan langsung atau tidak langsung itu kan. Kan itu harus berdasarkan kajian-kajian yang mendalam. Untung rugi dari kita pilkada langsung itu untungnya apa. Lewat DPR itu untungnya apa. Nah, saya melihat bisa jadi terlambat berhitung Demokrat ini. Katakanlah Pak SBY misalnya di dalam melihat situasi ini. Artinya dia kan dianggap juga bisa tidak konsisten nih. Dulu waktu dia presiden keluarkan Perpu. Sekarang nggak ingin menolak juga. Lalu tiba-tiba mendukung kan gitu. Ini kan artinya ada something visi gitu ya yang Ya begini, ini kan syarat dengan semuanya lah, bukan hanya Demokrat. Semua partai, semua tokoh politik itu punya kepentingan politik. Nah, hitung kekuatan kita berapa untuk menolak atau untuk menerima. Nah, mungkin dilihat kan begini, Arya, hampir rata-rata kemenangan partai politik di dalam pemilu sangat ditentukan oleh kepala daerah.
terutama kepala daerah tingkat 2. Ya. Kalau nanti DPR memutuskan bahwa tetap berdasarkan pemilihan DPR, tidak pemilihan langsung, kalau Demokrat tidak ikut, maka Demokrat kemungkinan besar tidak akan mendapat satupun kepala daerah. Bupati, gubernur, wali kota, kan gitu. Karena dia tidak ada dalam koalisi ini. Lah, lo kok minta jatah? Anda kan di luar kita. Anda ya, ini saya kasih breakdown dulu ya ke penonton ya. Jadi karena Demokrat nggak mendukung nggak mendukung pilkada tidak langsung. Iya. Jadi kalau nanti ada calon Demokrat yang diajukan kepada kawan-kawan koalisi, belum tentu akan diterima dengan mudah, kira-kira kan Ya kayak ditolak gitu lah. kan. Iya. Pasti kawan-kawan koalisi bilang, loh bagaimana ini? Orang yang tidak setuju dengan pemilihan melalui DPRD tiba-tiba mengajukan calon, minta dukung dari kita koalisi, kan nggak bisa. Nah, buat Demokrat juga koalisi dengan PDIP kan nggak mungkin. Air sama minyak lah. Ya sulit lah. Dicari-cari sulit lah. Karena apalagi Ibu Mega mungkin tegas. Mungkin aja ada singgungan juga. Kadang-kadang kan politik itu begitu kan. Tidak selalu hitam putih. Ya. Jadi bisa saja ketemu. Misalnya kita ambil contoh ya. PKS di Papua bisa koalisi dengan dengan non-Muslim. Ya, mencalonkan calon non-Muslim. Supaya apa? Kepentingan politik kan. Kalau nggak dia mencalonkan yang non-Muslim, maka dia nggak dapat apa-apa. Kan itu. Jadi politik ini antara cair dengan oportunis itu tipis. Nah, kita bilang kan, itu mencair. Ya. Nah, ini mencair atau oportunis? Kan itu kan. Tergantung nanti orang melihatnya seperti apa. Nah, balik lagi ke isu yang tadi. Itu satu. Ya kan, yang terlambat sadar soal itu. Kedua, apakah kaitannya sama isu reshuffle juga menurut Abang? Itu Iya bisa jadi. Ya. Tapi reshuffle ini saya lihat Pak Prabowo nggak mudah ya melakukan reshuffle. Misalnya Pak Prabowo mengatakan, ini Muhaimin harus kita awasi nih. Walaupun Muhaimin mengatakan, itu candaannya Pak Prabowo saja, kan gitu. Tapi bisa jadi serius. Ya Caimin orangnya kan lincah. Dulu dengan Prabowo tiba-tiba pindah ke Anies. Ya kan? Bisa. Jadi dia terlalu pragmatis. Ya kan? Nah, kemungkinan begitu juga. Ini kita kalau tidak hati-hati, kalau kena reshuffle, kan ada 2 kalau nggak salah ya. Ada berapa menteri dari Demokrat? 2 kan? Demokrat. 2. Iya, 2 menteri ya. Dan satu Teguh apa itu? Iya. Satu AHY. Rifki ya. Rifki. Mungkin kalau Rifki tidak terlalu dipertimbangkan lah ya. Tapi kan kalau AHY ini kan ketua umum. Eksistensinya di dalam kabinet masih diperlukan. Untuk Demokrat. Untuk Demokrat. Sebagai representasi Demokrat dan representasi SBY juga. Gitu. Nah kalau misalnya terkena reshuffle, ya apalagi yang mau diandalkan, apalagi yang mau diceritakan. Ada 4 Bang menteri Demokrat Bang. Oh ya, apa ya? Menterinya wakil menteri 1. Tengku Rifki, Menteri Ekonomi Kreatif, Iftiftah Sulaiman, Menteri Transmigrasi, sama Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum. Sama AHY 1. Itu Demokrat ya. Yansen kan staf khususnya Menteri PU kan sekarang. Bang Yansen. Ya jadi banyak juga sebenarnya ya. Banyak, ada 4 Bang. Banyak. 4 menteri. Makanya kalau misalnya terkena reshuffle, Demokrat kehilangan apa ya?
kehilangan warna politiknya di dalam kabinet dan otomatis itu juga secara nasional. Gitu. Nah kalau Terus kalau udah tahu kayak gitu, ngapain kemarin ngegas itu bang? ya itu kan uji coba, mana tahu berhasil, mana tahu bisa ngajak yang lain kan, tes ombak juga. Cek ombak. Mana tahu berhasil, mana tahu PAN mungkin ikut kita, PKB ikut kita kan. Nah rupanya nggak ada yang ikut. Pasal kita ikut juga lah kan. Kalau kata orang Medan bilang, jangan sampai lango pula kita sendiri nih. Ya kan? Sama PDI nggak cocok. Sama PDI nggak cocok. Sama PKS sebenarnya cocok. PKS dukung kan? Nah, ya, makanya. Tapi karena PKS dukung jadi nggak ada kawan. Kalau PDI kan memang tidak mau masuk koalisi dari awal kan, wajar aja. Ya. Nah, terus kalau begitu bang, ya satu lagi nih soal pelaporan Pak SBY soal ijazah Pak Jokowi. Bukan soal ijazah. Soal tuduhan beliau yang mendesain ijazah Pak Jokowi lah kira-kira gitu. SUP ijazah Pak Jokowi. Kalau tuduhan Pan, katakanlah Jokowi pun masih dalam keadaan tuduhan. Ya kan? Setahun nih tuduhan terhadap ijazah Jokowi palsu. Itu kan tuduhan. Nah, jadi Pak Jokowi santai-santai aja. Tidak ada kan satupun YouTuber atau akun media sosial yang dituntut oleh Pak Jokowi. Ya kan? Nah, SBY mungkin baru sebulan sudah melakukan gerakan-gerakan penuntutan. Kalau abang melihat ini murni sebagai upaya untuk menghukum orang yang memfitnah atau peristiwa hukum, apa ini peristiwa politik menurut abang? Keduanya masuk. Ya. Sebenarnya ini mau dimainkan dengan peristiwa politik. Tapi kalau bisa lolos juga secara hukum, apa salahnya kan gitu. Nah, dan kalau saya melihat kita jangan terlalu gampang melakukan proses-proses hukum, apalagi terhadap media sosial. Ini kan proses demokrasi. Lihat Pak Prabowo dihantam Panji, ya kan, penculik, dihantam Rocky Gerung. Ada puluhan lagi orang memojokkan Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo tidak melakukan penuntutan. Bukan presiden bang. Loh iya. Kan nggak boleh juga sembarangan kan. Gitu. Nah jadi inilah pendewasaan politik. Jalan keluarnya bagaimana? Ada hak jawab. Ya kan? Katakanlah approach politik, ya kan? Misalnya di sana ada Umam yang sangat dekat dengan akun-akun yang dipersoalkan. Ya bilanglah, janganlah begitu. Kita kan kawan. Cari jalan bagaimana ketemu dengan Pak SBY ngomong-ngomong. Iya kan? Iya. Itu kan bisa. Jadi kalau kita semuanya pendekatan hukum kacau. Nanti benci yang muncul, dendam yang muncul, nggak habis-habis. Nah sementara kita harus membangun kebersamaan memang sulit ya. Tapi saya kira membangun demokrasi yang sehat. Dan memang kalau menghujat pribadi itu kan nggak bagus, ya kan? Saya misalnya ada orang seperti Panji, ya kan? Hari nonton tuh di stand up comedy kan, iya. bahwa Prabowo penculik. Panji menurut saya kurang ngerti historis politik.
Yang dia tahu culik aja. Tapi kan coba sebut Desmond yang diculik. Ada di situ Budiman Sujatmiko. Ada Haris Muti, ketua PRD. Siapa lagi? Kan banyak itu. Iya. Ada yang pernah sekarang juga mungkin masih menjabat komisioner BPK. Ya. Yang dituduh menculik, yang dituduh diculik oleh Prabowo dulu. Semuanya masuk Gerindra mereka. Iya kan? Kok bisa? Waktu kita diundang ke Hambalang itu Bang, abang saya Budi gitu, Pak Prabowo tuh bilang, saya ingat banget tuh, nanti jam berapa sekarang? Jam 9 Pak katanya. Biarin aja dulu, nggak boleh mereka pulang, gue mau setrap mereka semua katanya. Ya kan, diceramahin, dikasih makan, dikasih minum gitu, semua yang datang gitu ya. Makan Indomie. Makan Indomie gitu kan. Dalam hati saya bilang, oh kira-kira begini ya suasana penculikannya Pak Prabowo dulu. Iya. Mungkin diajak ngobrol. Ngobrol makan kan. Diajak ini. Makanya pada masuk Gerindra kan kayak yang abang bilang tadi kan. Padahal semuanya mereka masuk Gerindra. Coba tanya itu orang-orang yang ada di Gerindra sekarang. Yang kemudian menjadi orang yang dianggap diculik oleh Pak Prabowo. Sekarang menjadi yang namanya waktu kampanye pemilu 2024 kemarin. Mereka menjadi ujung tombak Pak Prabowo semua. Tapi yang pertanyaan saya sih sebenarnya ya dalam konten penculikan ini kan bukan isu baru ya. Maksud saya ini isu kayak radio rusak yang selalu setiap momen-momen tertentu akan muncul aja gitu kan. Dan gak bisa dihindari karena posisi Pak Prabowo Ya ingin, namanya orang cari nafkah. Ya kan? Apa yang bisa dijual? Yang bisa dijual kan isu penculikan. kalau saya sih sederhana aja Bang, pertanyaan saya Bang. Siapa presiden yang lebih baik daripada Pak Prabowo menurut orang gitu misalnya? Oke, Mas Anies gitu misalnya, atau Ganjar misalnya. Kalau Ganjar sama Mas Anies jadi presiden, peristiwa penculikan tuh mau diadili atau enggak? Mau dipenjarain enggak Pak Prabowo? Enggak juga. Berani enggak? Kalau berani ngomong mau penjarain Pak Prabowo karena Pak Prabowo penculik, ya nanti kita buktikan, ngomongin kalau berani. Kan orang-orang yang dituduh menculik itu kan semua sekarang sudah gabung ke Pak Prabowo. Sebagian besar ke Gerindra. Jadi itu nggak benar semua kan. Ya maksud saya kalau yang tuduhan penculikan Jadi ini. begini Ari, memang ada upaya untuk mengkerdilkan Prabowo sejak dulu. Ya kan? Bagaimana zaman Pak Benny Murdani Prabowo nggak bisa naik-naik pangkat. Barulah pada masa Faisal Tanjung Prabowo tuh naik pangkat. Nah, begitu Faisal Tanjung tidak ada, kemudian ganti rezim, ya kan? Rezim di angkatan bersenjata misalnya, Prabowo terkena. Jadi Prabowo ini gini kan, kita kalau sudah menjadi figur di dalam politik ataupun militer, pasti lingkaran kita ada kawan kita. Bagaimana kawan kita itu? Ada yang cerdas, jujur, loyal, kan gitu tiga. Kan gitu. Cerdas ini kan capable semuanya kan masuk di situ. Nah, ada juga yang cerdas, jujur, tapi tidak loyal. Yang parah lagi nggak cerdas, nggak jujur, nggak loyal, itu ada. Jadi tiga klasifikasi ini Pak Prabowo memang menghadapi itu. Mencari yang cerdas, jujur, loyal. Kan? Yang parahnya itu kan kelihatan hebat, jujur, kelihatan cerdas, tapi nggak loyal. Nah tadi abang sempat menyebutkan bahwa ada upaya untuk menghalangi Prabowo sejak di militer kalau kata abang kan.
Bagaimana dengan tokoh-tokoh militer lain ketika itu yang kemudian jadi pejabat penting, misalnya Pak SBY gitu. Kita balik ke Pak SBY lagi gitu. Ya kan kayaknya jalan politiknya kan nggak seberliku Pak Prabowo kan, Ya. lempeng aja jadi militer, jadi menteri, habis itu jadi presiden gitu. Ya, PSBY itu selalu menampakkan penampilannya, performansnya dengan orang yang kalem. Kan situasi waktu itu kan orang paling marah dengan tentara pada masa Orde Baru. Siapa tokoh figur-figur Orde Baru yang figur-figur tentara Orde Baru yang muncul ke permukaan? Pak Wiranto nggak bisa. Nah, Siapa lagi? Pak Agung nggak bisa. Hendro enggak. Enro nggak. Karena dianggap ikut di dalam, artinya kental sekali dengan rezim Orde Baru. Nah, SBY kan dilihat tidak terlalu kental dengan rezim Orde Baru. Dia selalu senyum, smile kan, kemudian gampang ditemui dan berkomunikasi. Jadi posisinya kemudian Menko Polkam. Kebetulan gitulah ya. Ada kesempatan peluang maju menjadi calon presiden. Ya kan abang ada di sekitar Bu Mega kan waktu itu kan. Ya, Nah gimana situasinya waktu itu Bang? sebenarnya kan persoalannya itu berangkat dari pemilihan wakil presiden. Ketika Ibu Mega sudah terpilih menggantikan Gus Dur jadi presiden, kita kan milih wakil kan, untuk gantikan Mbak Mega sebagai wakil. Ya. Ibu Mega itu bilang, Akbar Tanjung, SBY itu jangan maju. Biar Pak Hamzahas sendiri. Karena ibu itu sangat setuju dengan Hamzahas menjadi Wapres. wapres. Rupanya Akbar Tanjung maju, SBY maju, kalah. SBY maju ya? Maju kalau nggak salah kan. Coba cek. Coba. Majulah SBY. Terus Bang? Nah, saya pun lupa tuh. Saya kira maju ya SBY. Enggak Bang. Setahu saya enggak. Enggak ya. Enggak. Akbar iya kan. Akbar maju, ya kan. Masa nggak maju? Udah ada dapat. Ini saya lagi cek Bang. Tidak pernah menjadi calon wakil presiden. Nah, pemilihan. Sebagai menteri pernah mencalon. Oh iya benar. Iya. SBY pernah mencalonkan diri sebagai wapres di MPR. Setelah Abdurrahman Wahid lengser, Megawati naik menjadi presiden terjadi. Oh iya benar. Iya. SBY mencalonkan diri, namun ia kalah suara dari Hamzah. Oh iya benar ya Bang. Iya benar. Banyak orang lupa nih, aku aja lupa. Enggak, saya kan pemain ya waktu itu. Kan SBY itu pendukungnya, kawan-kawan itu didukung Harta Timur Daya. Harta Timur Daya. Timur Daya. Bang Akbar sudah saya bilang, Bang, jangan maju. Itu Mbak Mega minta abang jangan maju. Tapi maju juga Bang Akbar. Ya kan? SBY juga begitu, jangan maju. Tapi kawan-kawan kan Roy Bebiani, CS semuanya tetap ingin mencalonkan SBY sebagai wakil presiden. Nah, sementara sebagian besar dari PDIP itu menginginkan Hamzahas ikut instruksi ibu. Karena apa alasannya waktu itu? Alasan pertama adalah Akbar Tanjung masih dalam kasus Bulog. Kan? Nah, jadi nanti katanya udah jadi wapres, di demo pula kita. SBY ramelah waktu itu dipersoalkan keterlibat dalam peristiwa 27 Juli. Nanti bagaimana kalau wapresnya Ibu Mega didemo oleh kawan-kawan, kader-kader PDIP, simpatisan PDIP. Nah, oleh itu yang agak
dia anggap aman, yaitu Hamzahas. Makanya Ibu supaya pemerintah ini jalan smooth, tidak didemo-demo, tidak diganggu-ganggu dengan hal-hal politik demonstratif, maka Ibu memilih Hamzahas. Saya ingat betul itu. Aku baru ngeh ya, Pak SBY pernah maju jadi cawapres ini ya. Iya, saya ingat kok, ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa jenderal yang kata Ari tadi, SBY itu memang kelihatannya bisa lolos dibandingkan jenderal-jenderal yang lain pada masa Orde Baru. Nah, itu karena memang SBY pintarlah bermain politik ya. Dan habis itu masih jadi menterinya Bu Mega kan Bang? Masih jadi menteri Menko Polkam. Iya, setelah gagal di pemilihan cawapres itu kan? Iya. Jadi kan gini, Menko SBY ini pertama adalah Menteri Energi, SDM. Wiranto dipecat oleh Gus Dur. Diresapel oleh Gus Dur. Muncul SBY menjadi menggantikan Wiranto, sedangkan di sana Purnomo menggantikan SBY. Jadi itu sebenarnya oleh Mbak Mega dilanjutkan saja. Dilanjutkan aja. Ya. Disitulah awal dari ininya ya. Problemnya. Nah, abis itu kenapa Bu Mega masih percaya naruh SBY di situ, Bang? Ini kan Ya kompetitornya nih. Kan sekarang kan begini, kan pada masa itu kan sangat sulit mencari orang yang relatif dianggap tidak terlalu kental dengan Orde Baru kan. Dalam pandangan Bu Mega, ya kan? Siapa? Wiranto nggak mungkin. Apalagi sudah pernah diberhentikan oleh Gus Dur. Siapa lagi mau dimasukkan? Agung jadi menteri, udah menteri perhubungan. Hendro kepala BIN. Nah, jadi itulah pertimbangan-pertimbangan teknis sebenarnya, pertimbangan politik bagi Ibu Mega mengambil SBY. Berarti hebat juga Pak SBY itu ya, sebagai orang yang tumbuh di militer dan berkarir di Orde Baru gitu, bahkan dulu apa namanya, dia dalam perjalanan militernya di Orde Baru juga sampai level jenderal gitu ya. Tapi nuansa Orde Barunya nggak begitu kuat gitu ya. Saya Jarak kan aman termasuk, gitu. saya termasuk anggota PDIP. Kebetulan saya kan komisi 1 DPR waktu itu 2000 sampai 2004. Saya sering berkomunikasi dengan Pak SBY. Kadang di rumahnya di Widya Chandra, kadang juga di kantor Menko Polhukam. Pernah saya bilang sama SBY, SBY masih ingat pasti. Mas untuk jadi presiden saya yakin jadi, saya bilang. Cuman dinilai oleh masyarakat, kawan-kawan menilai, Mas ini nggak tegas. Ragu-ragu, saya bilang begitu kan. Jawabannya Pak SBY apa waktu itu? Bang, dia bilang, kenapa saya tidak tegas? Karena saya bukan orang nomor 1. Maksudnya bukan presiden. Saya kan kalau Menko Polhukam, kalau mengambil keputusan kan ada atasan. Nggak bisa saya tegas. Tapi kalau saya jadi presiden, saya bisa tegas katanya. Itu jawabannya SBY kepada saya. Ada Pak Sudi, ada Pak Yasin di situ. Abang anggota DPR waktu itu ya? Ya. Komisi 1 kan menangani soal TNI kan. TNI luar negeri ya? Polkam kan. Iya. Oh gitu dulu Bang ya. Nah setelah itu masih puncaknya di 2004 tentunya kan? Iya. Puncaknya seperti yang kita seringkali bicarakan. Ini kayak gini ya. Maksud saya, ini misalnya tadi kan kita sempat bicara soal bagaimana upaya menyerang menghambat dan melemahkan Pak Prabowo itu yang sangat kuat, bahkan dari cerita Abang sejak zaman Orde Baru gitu ya.
Dan dari konteks hari ini kita juga lihat kan bagaimana Pak SBY itu mampu untuk memainkan bahwa beliau ini adalah koalisinya Prabowo, tapi tidak kental gitu seperti halnya beliau ini orangnya Orde Baru dulu, tumbuh dalam apa namanya institusi militer yang sangat yang menjadi tulang punggung Orde Baru, tapi image-nya sangat tidak Orde Baru gitu. Ya, nah makanya hari ini juga sama nih polanya kan? Sama. Jadi Pak SBY itu kan kalau nggak salah saya ketika peristiwa 27 Juli kantor PDI itu, Kuda Tuli, itu kan Pak SBY asospol. Ya. Ya kan? Bayangin asospol dia. Tetapi kan namanya dianggap seperti tidak terlibat di dalam peristiwa itu. Kan hebat itu. Ya. Dan kemudian dia diangkat terus Pangdam Sriwijaya, lanjut lagi kemudian jadi asospol jadi kasospol ya. Atau nggak tahu saya. Iya kasospol. Kasospol di ABRI misalnya. Nah jadi karirnya memang menanjak terus. Jadi dia mengambil jabatan-jabatan politis dan itu dimanfaatkan dia untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan politik, ahli politik dan segala macam sehingga dia dianggap ya biasalah kan orang mencari juga warna-warna ABRI yang dianggap demokratis. Dalam situasi seperti itu orang kebencian terhadap ABRI begitu tinggi. Tapi SBY bisa menampakkan wajah yang beda daripada yang lain. Bisa jadi juga ini dalam konteks sekarang ya. Kalau kita mau bikin calon presiden, misalnya kita punya capres pengusaha gitu ya. Teman kita pengusaha mau jadi capres, kita bikin aja diskusi mencari alternatif calon presiden dari pengusaha. Kalau sekarang kan sering kayak gitu kan. Iya, kalau dulu zaman Pak SBY di tentara nggak tahu deh ya. Kayak gitu juga. Kalau sekarang kan gitu polanya tuh. Ya Pak SBY kan dulu banyak mencari sosok demokratis di TNI. Ternyata muncul SBY kan. Kemudian Pak SBY itu bisa memanfaatkan ucapannya si Mas Taufik. Pak Taufik ya. Jenderal kok kayak teman kanak-kanak kan gitu. Abang kan dekat Bapak Pak Taufik, marah betul dong Pak Taufik waktu itu ya? Iya marah. Dimanfaatkan itu ya? Marah. Tapi kan pada akhirnya reda juga ketika Pak SBY setuju Pak Taufik menjadi ketua MPR. Di situ udah selesai. Selesailah itu. Sebelumnya memang marah. Makanya saya katakan politik itu cair aja. Antara oportunis dan cair itu jaraknya cuma selai rambut aja kan? Iya, ini oportunis atau cair. Gitu kan? Iya kan? Ini kayak cerita apa tadi cerita tuh? Cerita Medan apa? Yang mana lagi cerita Medan? Kalau Budi kan udah pasti lain lagi pertanyaannya. Nah tapi gini Bang, kalau sama Pak Surya, Pak SBY ini gimana? Kan keras. Oh gini, Pak Surya itu termasuk yang kecewa saya kira. Keras banget kan Pak Surya waktu 2000 Metro TV kan sempat keras banget sama Pak Prabowo, sama Pak SBY dulu. Tidak, waktu 2004 menjelang pemilu itu Pak Surya mempersiapkan ruangan khusus untuk SBY kampanye. Metro TV secara khusus mendukung Pak SBY. SBY 2004. Tapi kemudian kan kayaknya SBY lupa atau apa, tidak memberikan peluang atau perhatian kepada Pak Surya. Ya kan? Ada hal-hal yang lupa lah ya. Ya, adalah kita kan ya kita anggap aja lah presidennya sibuk, jadi lupa kan. Sebenarnya Pak Surya kan tokoh besar kan. Iya, Pak Surya kan juga sibuk Bang.
Ya sibuk juga. Sama-sama sibuk lah mereka. Iya, sama-sama gitu kan. sibuk. Jadi ya dia bilang sama saya dukung habis Pan. Saya kasih ruangan ini. Tapi setelah jadi presiden, nggak ada komunikasi lagi. Oh itu memang gak ada komunikasi lagi setelah jadi Nggak ada presiden? komunikasi. Makanya kalau menurut saya salah satu kemungkinan besar, salah satu yang menyebabkan AHY tidak menjadi wakil Anies diganti dengan Caimin, mungkin Pak Surya ingat gitu-gitu. Dulu SBY lupakan kita, nanti AHY lupa juga sama kita kan gitu. Dan Kemungkinan ya. Dan puncaknya Kongres Golkar itu kan, Ya. Pekanbaru kan. Ya Pekanbaru. Kan abang sama Pak Surya waktu itu kan. Ya. Jadi sebenarnya saya diskusi dengan SBY sebelum itu, yaitu waktu Munas Golkar di Bali. Ya kan, kita berdiskusi. SBY kira-kira bertanya, sebaiknya kita dukung siapa itu ketua Golkar? Saya bilang Surya Paloh lah, gitu kan? Gitu. Tidak ada nyebut nama Akbar, Surya Paloh. Akbar siapa? Akbar Tanjung. Oh 2004 nih ya. Oh iya Bang Akbar yang periode kedua nih ya. Ya periode kedua incumbent kan. Iya Bang. Jadi mungkin dia pikir sudah satu periode kan, cukup lah kan gitu. Dan udah berhasil mengantarkan Golkar ke titik terbaiknya kan, menang pemilu 2004 kan Bang. Nah, di situ udah mulai Bang Surya mungkin kecewa. Kenapa Pak SBY tidak dukung dia? Kemarin tuh kenapa? Enggak maksudnya abang ngomong Surya Paloh. Surya Paloh Terus SBY ngomong? nggak ngomong. Iyalah gitu aja dia. Iya gitu aja. Dia nggak ngomong. Oh pasti dia ngecek ini orangnya siapa nih. Tiba-tiba kan sudah ada kesepakatan Surya Paloh ketua umum, JK Dewan Penasehat kan, ketua Dewan Penasehat. Tiba-tiba terbalik. Surya Paloh jadi ketua Dewan Penasehat, JK jadi ketua umum. tapi logika politiknya memang begitu. Kalau seandainya JK maju, Akbar maju, Surya Paloh maju, pasti menang Bang Akbar. Ya kan? Karena Surya Paloh dengan suara JK tuh mirip sama. Segmennya sama. Segmennya sama. Nah, untuk mengalahkan Bang Akbar koalisi ini. JK sama Surya Paloh. Surya Paloh. Oh bikinlah kesepakatan JK ketua umum, Surya Paloh ketua Dewan Penasehat. Ya, mungkin ya Pak JK bilang, Kaucu bilang dia kan wapres. Jadi kita bisa full. Saya megang Golkar sebagai partai besar, wapres, jadi kita aman di parlemen misalnya kan gitu. Ternyata itu menurut abang keputusan yang benar gak bagi Pak SBY? Dari sudut pandang SBY benar. Ya enggak setelah itu terjadi. Iyalah, saya kira benar dari pandangan dia. Ya kan ujung-ujungnya Pak JK gak dipakai jadi wapres lagi kan? Ya itu kan soal lain. Oh gimana? Kan ketua umumnya bukan Pak JK lagi kan. Waktu Abu Rizal Bakri. Waktu jadi wapres? Iya. Oh iya benar. Abu Rizal Bakri. Oh iya 2009. Kan 2010 Kongres di Riau. Kan itu 2009 Bang Pak JK jadi capres Bang. Masih Pak JK ketua umum Bang. Masih ya? Iya masih. 2010 Riau Bang Surya maju lagi. Iya. Ya kan? Kan Abu Rizal Bakri. Ya kan? Artinya kan ini gak keputusan yang tepat juga ngasih Golkar ke JK. Jadi ini begini. Saya mengikuti itu karena saya selalu dengan Bang Surya waktu itu menjelang Kongres. 2004 apa 2010 nih? 2010. Oh ya. 2010. 2005 ya. 2005. Bahwa apa tadi saya katakan? Bahwa Jadi menjelang Kongres.
2010 10. itu kan maju Abu Rizal sama si siapa? Bang Surya. Bang Surya. Pertama Bang Surya minta diputuskan kongres itu di Makassar. Kalau Bang Surya berpikir di Makassar dia kuat dukungannya. Dan dengan harapan Pak JK Turun, bantu. Ternyata pleno Golkar untuk memutuskan tempat diputuskan di Pekanbaru. Nah, disitulah kampungnya boleh dibilang tempatnya Abu Rizal kan. Kandangnya ya Bang Ical. Walaupun begitu, saya baca 1 hari menjelang Munas itu Bang Surya lebih unggul. Nah, beberapa jam menjelang pemilihan, saya melihat kok ada kepala BIN nih, Syamsir Siregar. Oh, Abang ketemu di situ? Iya, saya lihat turun dari pesawat. Kok ada Kapolri, kok ada Jaksa Agung, ya kan? Dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Wah, saya bilang nih Bang Surya pasti kalah nih. Karena sidang yang dibuka waktu itu sekitar jam saya lupa ya 17.30 apa 18 gitu. Ketua sidangnya Fadel ya. Fadel. Kok tiba-tiba setelah dibuka diskor. Diskor ya betul. Betul. Nah, diskor ini kan dalam 2 jam 3 jam aja banyak hal bisa kejadian. Dan saya bilang Bang kalau udah kayak begini kita berat. Karena kan saya yang tahu di lapangan. Kan saya mantau-mantau semua. Bahkan dengan beberapa teman Golkar saya ngobrol-ngobrol. Ya. Waktu itu dengan adik Kamarudin, dengan beberapa orang yang lain itu kan. Nah, yang para pendukung-pendukung Bang Ical. Nah itulah saya lupa apa 17 suara atau di atas 20. Kalah lah ya. Kalah lah. Kalau duit mungkin bisa ngimbangin. Duit itu Bang Surya. bisa ngimbangi. Kalau Bang Surya satu utusan 500 juta, Abu Rizal naik 600. Naik lagi 700 Surya, naik lagi 800. Kira-kira hampir gede benar, hampir 1 M lah ya. Satu suara Bang. Satu suara. Brutal juga. Namanya lagi kayak gitu kan. Walaupun ngutang dulu atau sumbangan kawan-kawan kan bisa. Ya kan, sumbangan kawan kan bisa. Itu si Budi itu Bang baru nyampe itu Bang. Nggak jelas itu. Budi ini kan begitu selalu terlambat terus. Iya. Nggak jelas. Iya. Jadi harga inflasi dong Bang waktu itu Bang. Iya. Akhirnya Abu Rizal yang menang kan. Ya kalau duit bisa ngimbangin, yang nggak bisa ngimbangin apa? Kekuasaan. Ternyata SBY juga tidak mendukung Surya Paloh. Disitulah makin patah hati Bang Surya ini. Dan si Pak Wapres juga nggak tahu saya posisinya gimana tuh ngambang. Ya dia harus ikut presiden kan? Wapres siapa? 2010 kan udah bukan Kaucu lagi. Bukan Kaucu, siapa ya Wapresnya? Pak Budiono. Budiono kan. Iya, Pak Budiono kan sepaket sama Pak. Maksudnya ketua umum incumbent. Oh iya. Ketua umum nggak bisa buat apa-apa. Ya. Udah lupa juga orang sama Kaucu itu tuh Bang kan. Udah nggak Wapres lagi kan. Tapi kan masih ketua umum Golkar. Masih bisa menentukan di internal Golkar, tapi kalah juga. Di partai, karena Golkar itu partai penguasa sih, partai pemerintah. Incumbentnya bukan incumbent ketua umum ya, emang harus ikut incumbent presiden gitu ya. Presiden. Nah, udah pernah dicoba nggak dapat dukungan presiden, makanya setelah Pekanbaru itu Golkar kayaknya nggak banyak yang tarung-tarung bener gitu, udah nggak banyak lagi Bang ya. Ya habis Pekanbaru gimana tuh? Apa Kongres Golkar? Munas Golkar. Oh ribut kan?
Oh iya, Abu Rizal pecah di kudeta Agung Laksono, masuk Novanto segala macam udah berantakan. Munas masih 2009 ya? Oktober, iya. Masih Yusuf Kala ya? Oh iya. Munas Golkar. 2009. Iya. Yang 2010 itu berdirinya Ormas Nasdem. Saya ingatnya 2010. Oh iya. 2010 itu berdirinya Ormas Nasdem. Ini udah salah semua data dari tadi. Nah, ya tapi kan bisa diralat. Iya, ini kan masalah tahun aja geser-geser nih kan. Iya. Berarti tapi kau yang bilang tadi 2000. Nah, kau yang salah nih. Apa? Waktu Munas Golkar bukan JK lagi kan. Iya, aku nggak tahu apa yang bilang 2010 kan abang bilang 2010. Iya bukan JK lagi Wapres. Kenapa kau ikut lagu? Kau ini. Ya pokoknya itulah peristiwanya kayak gitu. Kau sini jangan jauh-jauh. Hari ini nggak jelas bang emang. Abang gue disalahin. Dia yang salah, dia nentuin 2010. Abang gue yang kena kan. Kena kayak kebanyakan kayak ginseng Korea. Nah, ya, intinya sih peristiwanya lah ya, peristiwanya ya. Kalau tahun ini lupa-lupa dikir kan nggak apa-apa lah. Angka-angka itu apa artinya Iya. kan? Iya kan? Ya berarti Kak Ucu masih Wapres tuh ya, Oktober 2009 tuh ya? Masih. Oh tapi udah nggak berkuasa lah. Nggak berkuasa. Iya kan, udah presiden terpilih kan? Pak SBY kan? Udah kan? Jadi udah Wapres yang terpilihnya udah Budiono kan waktu itu kan? Iya. Jadi antara Kak Ucu dengan SBY itu kan sudah pecah sejak menjadi Wapres. Iya, sejak menit pertama kali ya. Ya kan? Apa yang bikin pecah tuh, Pak? Ya nggak tahu lah, pokoknya ini Kak Ucu ini pernah ngomong sama aku ya. Iya. Dia bilang dia pulang dari luar negeri. Iya. Kak Ucu minta ketemu nggak ditemuin. Oh itu tahun-tahun berapa? 2006, 2005 gitu ya? Enggak lah, akhir-akhir jabatan periode Pertama lah. pertama. Iya 2009 berarti. Yang salah tanggal kau. Iya. Ya intinya itu Kak Ucu Belum pemilu, belum ada Budiono ini ceritanya. Budiono masih Menko ya, Menko Perekonomian. yang ini. Gubernur Bank Indonesia bang. Gubernur Bank Indonesia. Ya. Udah. Oktober 2009 kejadian Munas. Pemilu 2009. 2000 Bulan nanti tanggal 20. 20 apa? 20 Oktober 2009. Oh, ini Munas Golkar? Munas Golkar Lewat. 4 sampai 8 Oktober. Oh iya masih Kak Ucu kan Wapres. Iya. Cuma menunggu hari aja kan sebenarnya itu Cuman kan. Kak Ucu udah nggak ada komunikasi lagi dengan SBY. Iya. Nah, Kasihan juga Kak Ucu. Seledak berarti bang. ya jadi Bang Surya mengingat dengan gitu. Ya walaupun Bang Surya ada kecewa kalau kita baca bukunya dengan Kak Ucu kan, tapi mereka sahabat. Nah, di samping bagaimana sikap Pak SBY terhadap Bang Surya, sikap SBY terhadap Kak Ucu, Bang Surya solider lah, gitu kan. Kalau yang bisa lebih mungkin diakurkan nama Kak Ucu apa sama SBY Bang? Siapa? Bang Surya ini. Sama Kak Ucu lah. Sama SBY ini berat ya. Masih makanya saya bingung kok jadi AHY wakilnya. Kan abang sendiri yang ngomong waktu itu. Abang bingung. Anies AHY itu menang serentak. Apa pikir aku lupa? Ya, tapi satu lagi. Apa yang ngomong? Jawa Timur, Jawa Timur. Yang mengatur pertemuan, ya kan? Aku pun percaya Pak. Dia bagi kopi. Waktu pertama aku muncul di Total Politik. Iya makanya aku pun percaya Pak. Ya. Tapi bisa jadi loh. Bisa jadi. Apa? Kenapa nggak diambil AHY? Iya kan? Bisa Hebatnya. Tidak ada nama Prabowo. Iya, aku udah lupa hebatnya kan. Enggak lupa. Tidak ada nama Prabowo di dalam pencalonan. Ya kalau AHY
Jawa Tengah, Jawa Timur, Sebagian Sumatera. sebagian Entah siapa yang sur kalau kita kan. Ya kita kan analisis. sekarang Abang pula yang Ketua ngomong. partai waktu itu menganalisis. Enggak udah mundur. Lu kan waktu di Udah kader. Lu masih ketua DPP, Bos. Mundur kan setelah Nggak, antitesis. Enggak, itu Abang mundur dari kader. Kalau ketua DPP, Abang yang bilang ke aku di acara itu, tolong jangan ketua DPP, aku ini komisaris jasa marga, kata Abang. udah mundur. Di pamflet masih ketua DPP. Ya kan bukan Website itu masih, Bos. bukan salah aku, tidak delete orang itu namanya. Berarti sekjen yang salah, Bang. Siapa sekjen? Kalau nggak salah nggak masuk penjara dia. Balik lagi Bang, berarti Budi ini yang bikin kacau. jangan coba, kalau dia datang langsung ribut Bang Ritsi. Udah kita tadi serius kan, ya kan? Abang pun heran kenapa. Bukan, gini ceritanya. Yang mengatur pertemuan Demokrat plus AHY dengan Surya Paloh itu saya. Betul. Waktu itu lewat Teguh Rifki. Ah, kita kan sama-sama Aceh biasa kan. Tadi aja Abang lupa namanya Tengku siapa tuh namanya. Ya kan? Harus tuh kalau ada podcast. Bla 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 kan. Udahlah pertemuan AHY. Boleh tanya sama mereka. Ya kan? Pertemuan dengan AHY dengan Bang Surya Paloh. Saya yang ngatur. Ya kan? Tapi saya tidak ikut dalam tidak ada di tengah-tengah pertemuan, di pinggir-pinggir saja. Kita kan kalau gitu. Kalau yang ngatur tuh ngapain perlu di tengah-tengah? Iya, Ya kan? Bang Surya dan AHY tahu kan dulu pada yang ngatur nih. Iya. Terus kita masuk di tengah lagi, mau ngapain berlebih-lebihan? Ya kan? Terus apa hubungannya Bang sama penjelasan Abang heran kata Bang tadi. Ya kan itu. Jangan Abang tipu aku. Tapi kan itu bukan untuk menjadi wapres. Kita kan belum ada capres cawapres itu kan gitu ya kan. Silaturahmi aja. Buat apa? Kalau bukan pencapresan gimana? Loh, Nah, Bang bilang Anies AHY belum. Iya, waktu itu Indonesia Timur, Kalimantan. belum diputuskan cawapres, capres saja belum diputuskan kok apalagi wapres. Zaman kan aku bilang kalau AHY Anies dengan AHY menguasai Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian Sumatera. kan paten itu kan. Bukan salah itu. Ya Abang ngomong heran tapi Abang pernah menjadi promotor duet itu juga gimana? Iya. Terakhir itu. Sebenarnya Bang Surya mengambil Anies itu ya nggak tahu, aku terlalu bersemangat. Tapi kenapa pagi-pagi deklarasi itu, Bang? Abang ada di belakang Anies semua waktu itu. Bukan aku yang ngatur. Itu kan Bang Surya berobat ke Singapura. Iya. Tanggal 2, rencana pulang tanggal 3. Ya kan? Dapat info macam-macam. Anies kalau nggak dideklarasi sekarang ditangkap KPK. Padahal nggak ada itu. Ya kan? Siapa yang kasih info, Bang? Hah? Siapa yang kasih info? Nggak tahu lah, banyak lah di lingkungan Bang Surya itu kan. Kalau aku kan bilang 11 November, ingat nggak? Iya, di detik waktu itu. Iya betul. 11 November. Persis pada saat ulang tahun Nasdem. Salah pula info Abang tuh gara-gara isu Anies mau ditangkap KPK kan. Hah? Jadi salah info Abang kan? Tanggal 28 September. Iya. Anies mau ditangkap. Iya. Iya kan? Kan nggak jadi ternyata. Nggak ada. Ya bukan salah, karena udah kita buka, jadi akhirnya KPK kan mikir-mikir. Tapi jawaban, Bang, Anies dia bilang sama aku, Bang, habis abang ngomong soal KPK, KPK-nya U-turn.
balik arah kata Anies sama Pakai bahasa Inggris dia ngomong U-turn. U-turn. Oh ya. Anies kan banyak istilah-istilah dengan bahasa Inggris kan. Iya, iya. Apa tadi? Apa kita bilang Anies itu dari apa? Ini Sekolah ke Amerika. Filsuf. Iya. Ganti Cak Nur ya kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi Anies utang budi dong sama abang. Kenapa? Utang budi dong Anies sama abang. Ya antara utang yang mana, budi yang mana kita nggak tahu. ini terakhir nih Bang. Ya kan? Berarti meskipun menurut Abang Pak SBY memberikan Partai Demokrat sudah menyatakan diri mendukung pilkada tidak langsung, apakah ini udah jadi garansi sampai akan ikut Pak Prabowo terus sampai 2029 nggak menurut Abang? Gini, kalau koalisi 4 partai, PKB, PAN, Gerindra dan Golkar utuh, ya kan, Demokrat pasti gabung terus. Nggak ada pilihan. Dan mau kemana? Ya kan? Jadi Nggak mungkin, ya kan? Walaupun si Torus bilang kita dukung atau siapa, nggak ada, nggak percaya SBY, ya kan? Nggak percaya SBY. Artinya kan peristiwa politik antara Bu Mega dengan SBY itu kan nggak bisa dilupakan oleh mereka sendiri. Kalau kita bisa melupakan kan? Padahal anak-anak sekarang yang ikut medsos sudah lupa itu semua itu kan. Iya. Ya, ini apaan nih orang? Ribut-ribut ini. Nggak ngerti mereka. Iya kan, karena sebagian besar pemilih di 2029 nanti Bang belum lahir 2004 itu Bang. Belum lahir 2024 dan 2004 belum lahir dan 17 tahun kemudian juga belum paham apa-apa. Iya makanya 2004 jadi pemilih termuda kita besok Bang itu kelahiran 2012. Pemilih termuda. Termasuk anaknya Hari dong. Belum, anakku pemilu depannya lagi. Oh, kalau cucu aku udah 3 orang, udah 5 orang cucu aku ikut. Pemilu ini? Iya kan? Tahu nggak cucu Abang SBY sama Bu Mega ngapain? Anak pula tahu dia. Ya kan? Nanya sama kita aja nggak pernah. Iya kan? Iya kan? Baru kita omongin tadi kan. Muncul lagi pertanyaan itu kan. Iya. sedikit Bang. Kurang ini, orang lagi musibah ini. Orang musibah di Aceh, tipu Aceh ini lah kata-kata. Nggak jelas juga Budi baru. Iya baru kita omongin kan. Iya kan Bang? Budi ini kalau dalam aspek-aspek kemanusiaan kurang sensitif. Ya kan buktinya kan. Iya kan? Masih keluar tadi kita omongin Bang, ya kan? Ini kalau ada Budi pasti terangkat nih soal gini. Iya pasti. Memang kurang sensitif. Iya benar. Itu masalah. Jadi kuncinya bukan ini. Emang posisinya Pak SBY itu sebenarnya nggak bisa menentukan apa-apa hari ini dan beliau harusnya lebih Partai Demokrat harusnya lebih sadar itu juga kan Bang? Ya, udahlah, jangan lagi mau jadi playmaker. Kata Budius kan SBY menjadi playmaker yang keempat. Tapi nggak dibahasnya pula yang keempat itu apa belum? Kalau Pak, iya. Kalau Prabowo dibahas, Jokowi, Mega dibahas. Yang keempat Pak Jokowi, Pak SBY kata dia. Apa yang dibahas? Aduh. Ya jadi kalau saya jadi Pak SBY, udahlah. Dia melepas AHY ya dan betul-betul dibangun kedewasaan politiknya. Pemahaman politiknya supaya dia bisa masuk dalam gelanggang politik yang smart, yang yang cemerlang lah gitu. Jangan lagi kita ini kan kadang-kadang ngomong-ngomong ngapain kritik-kritik Jokowi soal
infrastruktur, ya kan, soal apa Mekarta, kereta cepat. nggak usah, bangun aja. Nah ini kan harus intens ini. Kalau kita lihat Pak Jokowi dengan Gibran, itu nampaknya ada sejalan itu, intens. Mungkin ya komunikasi dengan mereka. Kalau kita lihat gaya-gaya Gibran dengan Pak Jokowi itu hampir sama. Ya kan, Kesang aja yang agak rame kan itu. Ya. Kalau Pak SBY sama Mas Ahy agak jarang. Jarang komunikasi nampaknya. Atau iya. Agak jarang komunikasi Pak Ahy sama Enggak kalau Pak kita SBY. lihat, kalau kita lihat dari langkah-langkah statement yang AHY. Sebenarnya kan Pak SBY itu kan polanya juga nggak nyerang orang kan. Nih AHY dengan menyerang begitu kan harus punya tim, ya kan, yang bisa mengontrol, mengingatkan mana untung dan mana rugi dari statement kita ini gitu. Gitu Bang. Jadi Ya itu karena kadang-kadang di lingkungan ring satu siapa saja tokoh politik utama di masing-masing tempat, ya itu tadi dia cerdas, tapi enggak jujur, ya, loyal. tapi nggak loyal. Ada yang cerdas, loyal, tapi nggak jujur. Nggak jujur. Iya. Yang dibutuhkan tuh cerdas, jujur, loyal. Ini memang sulit. Nah, Pak Prabowo kan juga mungkin sedang Mengalami itu. kan. Orang sekitarnya yang cerdas, jujur, loyal ini juga dipertanyakan juga kan. Ada geng yang loyal, cerdas tapi nggak jujur. Ada geng itu di sekitar Pak Prabowo, ya kan? Ya kita nggak bisa tunjuk orangnya, Iya, tapi nanti somasi lagi kan? Ya, jangankan bukan gitu, jangan di Prabowo, di lingkungan Nabi Muhammad aja banyak yang begitu. Dari Prabowo ke Nabi Muhammad. Loh, iya, jangankan Pak Prabowo, iya kan? Ya, kan banyak tuh kita baca hadis-hadis Nabi yang begini begitu kan? Peringatan-peringatan dalam Al-Quran misalnya, itu kan semua ditujukan, ya kan, kepada orang-orang yang sekitar Nabi. Jujur, cerdas, loyal. Loyal. Ada yang cerdas, ada yang Jujur tapi nggak loyal. nggak loyal. Tapi ada yang loyal, jujur, tapi nggak cerdas. Nggak cerdas, lebih parah lagi. Iya. Ada lagi yang nggak cerdas, nggak jujur, nggak loyal. Lebih parah lagi itu. Iya. Kalau dalam bahasa Arab lebih murakbal lagi. Iya. Lebih bahlul lagi, bukan mahlil ya, bahlul. Kalau dalam pertarungan kemarin itu Bang, dua kelompok itu jujur, cerdas, loyalnya gimana? Dua kelompok antara Pak Dasko dengan itu maksudnya. Ya abang yang ngomong, bukan itu. Loh, kan kalian yang Bukan itu yang aku maksud, tapi kalau abang ngomong. Kau ini dah. Ini telur tapi bukan telur ini. Aduh. Enggak, kita sekarang kan sudah umum ya. Saya banyak sekali mendengarkan informasi bagaimana konflik Pak Dasko dengan Pak Safri. Apa betul ada? Iya kan? Kita juga nggak tahu. Ada nggak nih? Kadang-kadang orang-orang ini kan kadang-kadang memunculkan ini aja, persepsi. Orang yang senang sama Pak Safri nggak senang sama Pak Dasko, memunculkan isu ini. Begitu juga sebaliknya. Mungkin nggak ada. Mungkin. Tapi mungkin juga ada. Ya kan mungkin. Teori kemungkinan itu kan ada. Begitu. abang yang bilang ada kemarin. Terakhir sini kan abang yang bilang ada. Hah? Abang yang bilang ada di sini Kau terakhir. ngarang-ngarang. Abang lupa bang. Terus gimana? Sudah Paloh sama Prananda gimana Bang? Sering komunikasi nggak? Ya anak kandung lah itu. Kau gimana? Lagi hubungannya baik-baik aja. Sering komunikasi. Sering komunikasi apa enggak? Ya, kita nggak ngomong kandung apa enggak, Pak.
Bang, tadi kan Jokowi Gibran, SBY AHY kan. Ya. Surya Paloh sama Paloh Prananda. Prananda nih nyambung gak transmisinya bang? Ya Komunikasinya. kalau sambil adalah ngobrol-ngobrol ya kan. Banyak lagi yang dipotong ini barang. Aku nggak ikut-ikut bang Yang begini-begini ya malas Jadi gimana? Kita bahas politik aja bang udah lah. Tuh. Ya kan ngomongnya kapan? Ya. Ya kan itu sambil minum, sambil makan ya kan. Itu benar. Nah, apa yang diminum, apa yang dimakan kita nggak tahu. Jadi gimana bang, nyambung gak? Surya Paloh dan Prananda ini chemistry dan transmisinya nyambung gak bang? Kalau kita lihat gaya-gaya Prananda itu kan udah bawa gaya-gaya Surya Paloh ya. Kalau pidato kan, udah mirip-mirip Surya Paloh. Pasti ada pengarahan-pengarahan lah. Udah bang jangan si Budi bang dengerin udah orang dia di belakang layar abang tanggapin pula kan. Oh, aku bilang lah. Iya. Aku kan takut masuk ke tempat kalian kalau aku tanggapi dipecat pula. Dia panggil abang apa om? Pernah Abang nggak? lah. Abang. Kau Dia pikir panggil Pak Surya aja abang bos. Budi ini mikirnya orang, udah jangan kau tanggapi dia. Bikin rusak aja bang ya. Nah tapi gini bang, ini pertanyaan terakhirku nih. Terakhir terus tadi. Belum ada baru sekali bang ngomong terakhir kan. Ya ini yang kedua. Enggak pertama ini. Oke. Iya. Kau memang cepat lupa. Habis kena ginseng. Ini banyak potongnya nih Mat. Ya kan banyak yang kita bener-benerin lah. Soal tanggal tadi terutama tuh kan repot pula. Menurut abang nih sampai akhir pemerintahan ini tadi kan abang udah ngomong kalau 4 solid nih ya 3 aja sebenarnya solid yang lain juga udah ikut nih. Gerindra, Golkar sama PAN. Ini 3 ini solid yang lain otomatis kayaknya kemungkinan untuk kanan kirinya juga makin sempit lah ya kan. Nah menurut abang nih sampai akhir pemerintahan Pak Prabowo ini ya apa yang membuat partai Pak SBY mungkin nggak menurut abang Pak SBY akan menempelkan dirinya dengan pemerintahan Pak Prabowo atau tetap mengambil jarak aman kayak gini Ya terus? gimana jarak aman? Sekarang 4 menterinya dalam kabinet. Selama 4 menterinya dalam kabinet, ya berarti dia menempel. Ini kita kan kalau dengar bisik-bisik konon-konon kan itu yang menyebar juga. Pak SBY itu menginginkan betul AHY menjadi wakil Pak Prabowo kan gitu. Bagaimana nggak nempel kalau begitu? Dan wajar kalau dia menginginkan seperti itu. Masalahnya Pak Prabowo mau apa enggak? Kalau surveinya rendah, bagaimana? Ya kan? Dulu kan, PDIP gini-gini mau Puan sebagai wapres ya kan? Tapi kalau surveinya rendah kan nggak bisa. Nggak, tapi gini bang, maksudku adalah kan tadi kita sepakat nih polanya Pak SBY dari Orde Baru itu adalah ketika Orde Baru Pak SBY bisa dianggap sebagai tentara yang reformis, padahal bagian dari Orde Baru juga, ya kan? Nah hari ini ketika menjadi bagian dari koalisi Pak SBY gitu kan, Pak Prabowo gitu hari ini Partai Demokrat itu kan bisa ngomong kayak Bang Andi Malarangeng bisa ngomong di sini, kita nggak mungkin mengkhianati suara rakyat gitu, jadi seolah-olah apa kontroversi ada kebijakan Prabowo yang kontroversi itu mengkhianati suara rakyat kalau yang mereka sampaikan gitu loh. Andi ngomong gitu kan bertentangan dengan statement terakhir itu kan, Demokrat kan. Iya. Ya itulah tadi situasional. Pada akhirnya elit-elit Demokrat berembuk, muncullah pikiran-pikiran cerdas, bisa juga pikiran-pikiran oportunis, kan ada opportunity kalau kita gabung dengan koalisi ini, gitu.
Habis mau bikin apa lagi? Udah berapa tahun Demokrat itu, ini kalau aku takut kalau nggak ikut ke koalisi 4 partai ini bergabung dengan Prabowo, Demokratnya bisa nggak lolos threshold nih. Yakin abang? Iya, apalagi disodok sama PSI nanti. Iya kan? Ya kan begini. Kalau jumlah kursi paling sedikit sekarang di parlemen. Sekarang kan biasanya yang paling sedikit itu cepat terlempar ya kan. P3 misalnya kan terlempar. Hanura ya kan. Nah, ini tahun ke sini Demokrat kan gitu. Bisa jadi kalau nggak hati-hati. Sebab begini kadang-kadang kan namanya kader-kader partai tidak semuanya loyal. Bahkan sebagian besar bisa jadi tidak loyal. Mereka bisa lompat pagar mencari aman. Nah, kalau kita di sini juga kita nggak terpilih lagi, nggak aman, nggak apa kan, dia bisa pindah ke partai lain. Bisa kalau partai besar nggak bisa ke PSI misalnya, kan? Karena dianggap hampir sama warnanya kan. Gitu. PSI kan kalau ada kader-kader dari manapun, selama ingin masuk ke partai dia, pasti mereka terima kan. Dan apalagi orang yang mau masuk ke partai ini bawa kursi sendiri, dia sudah pernah terpilih, ya pasti diterima. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Pak SBY nggak bisa lagi main ambil jarak ini kayak pola keberhasilan beliau selama ini menurut abang. Nggak bisa lah. Harus total ke Prabowo hari ini. Harus total ke Prabowo. Karena kalau dia ingin ada perkembangan bagus buat Demokrat dan AHY. Ya kan? Ya kalau ambil jarak lagi ya apa boleh buat, nggak dapat apa-apa nanti. Iya kan, aneh aja kan bang, kayak Pak Dasko kemarin kumpul ketua-ketua partai sama Pak Zul, Muhaimin, Caimin sama Mbak Bahlil. Partai Demokrat nggak ada kan? Katanya lagi di luar kota. Siapa? AHY. Tapi kan bisa kirim wakil kan? Iya. Sekjen misalnya. Pak Dasko kan bukan ketua umum juga. Iya. Bisa hadir kan? Iya pokoknya orang yang omongannya bisa dipegang lah. Maksudnya kalau ada keputusan penting dia bisa video call ketua umum kan. Nah itu aja kan tuh ini kan. Bisa juga kan sebenarnya kan bang. Ya tapi shock terapi juga. Dari koalisi ini shock terapi. Ya karena kan mereka bertemu ini kan salah satu yang dibahas kan pilkada. Pemilihan kepala daerah tidak melalui pilkada. Nah sedangkan Demokrat mengambil jarak dengan isu itu. Bagaimana mau diajak? Ya kan? Ya nggak mungkin lah. Ya yang konsekuensinya juga ini koalisi 2029 kan. Siapa yang di layer 1 kan? Ya jadi hari ini menurut abang akan merugikan bagi Pak SBY. Pola lamanya belum tentu berhasil kalau tetap mengambil jarak dan membuat dirinya tetap bersih gitu. Dalam artian dianggap bersih gitu. Saya bersih loh dari Orde Baru. Nah nanti kalau ada apa-apa sama pemerintahan Prabowo, saya bersih loh dari pemerintahan Prabowo. Kami kritis, kami menolak pilkada tidak langsung kan itu polanya selama ini kan gitu bang. Itu kan politik burung unta. Lagi nih. Belum. Politik baru dengar aku bang. Apa itu bang? Burung unta itu kepalanya dicocok masuk ke dalam pasir. Ya. Dia nganggap orang nggak tahu semua perbuatan dia karena kepala dia dalam pasir. Padahal semua orang tahu. Di Aceh ada burung unta bang. Hah? Di Aceh. Inilah. Palembang Lampung nggak ada musibah. Kau ini kadang-kadang sensitivitas dan solidaritas kurang. Udah nggak bantu apa-apa lagi. Sumedang gitu kan bang. Sumedang. Iya Sukabumi. Sukabumi kampung dia di mana? Malang apa batu bang. Makanya batu kan. Keras kayak batu. Senang deh kalau lu bilang Padahal keras orang kayak batu tuh sejuk-sejuk kan. Ramah-ramah. Ini doang nih bang.
Apa tuh akibat berteman sama idam ini? Indah bulan. Oke Pak, terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.